Terima kasih Tuhan. Ini yang terus harus ada di hati kami. Kekaguman kami dengan Engkau. Itu yang membuat kami terus rindu untuk terus memuji-Mu dalam apapun situasi hidup kami. Disiplin pujian itu terus harus ada di hidup kami. Kami memuji-Mu tidak tergantung dari keadaan. Apapun keadaan kami mau terus memuji-Mu. Dan dari situlah hidup kami boleh mengalami perubahan. Dari situlah kami boleh semakin mengenal Tuhan. Dan itu yang terus kami bawa di hidup kami. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar firman-Mu menuntun kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, shalom. Shalom. Ya, senang bisa ketemu Anda kembali. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Luar biasa. Ya, beberapa hari yang lalu saya kemarin baru pulang dari Samarinda dan bersama dengan Pastor Philip dan tim untuk mengadakan KKR di sana yang berjudul A Trip to Hell ya, sampai lupa saya. A Trip to Hell. Ya, KKR yang sudah 20 tahun diadakan menurut Pastor Philip, sudah 20 tahun dan kurang lebih sekitar 200.000 orang dimenangkan bagi Kristus lewat KKR ini. Wow. Ya. Dan kemarin di Samarinda juga begitu, kami melihat bagaimana ada ribuan orang ya dimenangkan untuk Tuhan. Waktu sementara ketika dicanangkan akan KKR di Samarinda, saya diberitahu dan kami sempat diskusi dengan tim dari Surabaya gimana enaknya mau diadakan di mana ini, dan diusulkan untuk cari gedung yang terbesar ya, di indoor saja dulu. Ya udah, akhirnya saya cari gedung di sana bersama dengan gembala yang ada di Samarinda dan ketemulah satu gedung yang paling gede di Samarinda ya, yang menampung sekitar 4.200 orang. Saya masih nggak terlalu yakin ini cukup nggak ya, melihat sejarah KKR ini selalu diikuti lebih daripada 5.000 orang. Waduh, cukup nggak ya ini? Akhirnya saya bikin aja untuk tahu yang mau ikut berapa, dan supaya lebih mudah nanti memfollow up-nya kita buat pendaftaran aja. Jadi ikut KKR disuruh daftar. Dan betul saudara, 3 minggu sebelum pendaftaran ditutup atau sebelum waktunya hari hanya sudah ada 4.000 orang yang daftar. Kurang dikit lagi. Seminggu sebelum KKR saya cek lagi sudah menembus angka 6.000 orang. Wow, sudah overflow ini, sudah gak cukup ini. Lalu pas hari H ketika saya sampai bersama dengan tim ke sana, saya tanya sampai hari ini sudah berapa? Sudah 8.300 orang yang daftar. Ya. Dan saya lihat begitu haus dan lapar orang datang ya, KKR jam 7, jam 3 sore sudah ini datang saudara. Itu banyak dari beberapa kota-kota kecil di daerah sekitar Samarinda itu, di Kalimantan Timur banyak yang datang dan berduyun-duyun mereka datang hanya untuk mendengar. Bukan hanya, ini adalah kehausan, kelaparan mereka mendengar Injil Kristus. Dan waktu KKR saudara, tempatnya betul-betul sudah gak cukup. Diset oleh dari tim Surabaya, diatur dari 4.000 menjadi 6.000. Ya gak tahu tuh kursinya dempet-dempetin sampai bisa nampung 6.000 orang. Itu pun juga nggak cukup karena yang datang lebih banyak, yang daftar 8.300, belum yang go show, yang on the spot datang itu nggak tahu berapa juga. Akhirnya banyak terpaksa, banyak yang hilang atau pulang. Ini Pastor Philip juga, waduh lebih baik nggak denger ini begini, denger kayak ini sayang kan. Harusnya mereka bisa mendengar berita Injil, tapi ya sudah, tempatnya nggak cukup. Ya ada ribuan orang yang ada di gedung itu, di luar juga bahkan lebih lagi banyak yang berdiri, nggak punya tempat duduk nggak apa-apa. Saya dengar juga sampai ada beberapa dari mereka banyak yang satu bangku diisi orang 3 gitu kan, supaya saling berbagi begitu. Dan ketika altar call dinyatakan, ribuan orang maju ke depan untuk terima Yesus pada saat pertama kali mereka terima Tuhan. Lalu ya ditepuk tangan dulu. Lalu waktu mereka datang banyak yang mengalami kelepasan masalah. Ya nanti minggu depan Pastor Philip akan banyak cerita tentang laporan kemenangan. Ya saya minggu depan juga kitab Wahyu harap baca pasal berapa itu? Pasal 5 sampai dengan 8 ya. Itu banyaknya terjadi kelepasan masalah, orang yang terikat dengan roh jahat dilepaskan. Wow, luar biasa. Dan hari itu tercatat sekalipun tidak langsung semuanya, karena ada beberapa orang yang harus izin orang tua
tapi nggak terlalu banyak. Ya, tercatat 206 orang yang dibaptis malam itu. Ya, belum lagi yang tadi pagi. Hari ini karena Pastor Philip ada di Balikpapan, tadi pagi saya dengar saya belum dilapori jumlah, tetapi saya lihat banyak orang yang mengambil keputusan dibaptis hari ini. Wow, Kalimantan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Halo, amin saudara. Dan saya kasih laporan ini supaya jemaat yang tidak bisa hadir di sana, Anda tahu bahwa Tuhan sedang membawa gereja kita masuk di dalam yang namanya kebangunan rohani di pulau demi pulau. Ya, karena kebetulan saya hari ini jadi gembalanya, gembala regional Kalimantan. Saya berikan laporan ketika saya maju ke sana dengan tim ke sana, sekalipun Anda tidak tahu, tapi Anda tahu hari ini kemenangan yang terjadi di Kalimantan adalah kemenangan kita. Amin. Saya setiap kali berangkat ke sana saya merasa tidak sendiri karena saya bersama dengan Anda yang mendoakan saya. Anda mendoakan saya? Kok pertanyaannya melas begini? Ya, doakan kami, ya, tim-tim yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mana lagi ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, mana lagi ya, ada yang di Singapura, Pastor Muro dengan di Batam juga, ya, itu saya. Semua kita yang ada di sana kami memberitakan Injil di situ, dan kami tahu, kami selalu berkata, memang mungkin kita ada di sini termasuk nggak terlalu banyak, tapi kami tahu satu tim, ya, ada kurang lebih 12 sampai 13 ribu orang di Surabaya lagi berdoa buat kami. Itu yang membuat ketika kami mengingat, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Gak ada yang amin? Amin. Dan untuk itu saya mau ajak Anda untuk melihat laporan kemenangan sedikit aja dari Kalimantan. Nah, kita tahu visinya 2030, masih ingat kemarin berapa gereja yang dilahirkan? 300 gereja. Nah, Kalimantan komitmen akan kontribusi dari 300 itu sampai tahun 2030 kita akan melahirkan 60 gereja lokal di 60 kota di Kalimantan. Doakan kami supaya ini bisa terwujud. Saya sudah atur, ya, tahun 2018 kita ada di 5 kota supaya saya kenalkan supaya Anda tahu, ya. Pertama di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak dan Palangkaraya. Itu kita di tahun 2018 kita sudah punya 5. Nah, di tahun 2019 tahun kemarin ini ada 5 lagi dilahirkan, yaitu Tarakan, Tarakan, Banjarbaru, Sampit, Tenggarong dan Singkawang. Itu 5 kota. Nah, tahun ini doakan, ini belum pergi tapi doakan tahun ini mulai bulan depan saya sudah mulai keliling lagi untuk memberitakan Injil di mestinya 5 tapi muncul 1 kota. Ya, yang pertama itu nanti di Pangkalan Bun, ada teman-teman Pangkalan Bun di sini. Ya, kalau ada yang perlu jemaat atau keluarga Anda yang belum bertobat, kasih nama ke saya, nanti saya yang ke sana, ya. Anda pakai saya untuk memberitakan Injil. Ya, itu Pangkalan Bun, lalu kan lupa banyak ya. Pangkalan Bun, Berau, Bontang, Sintang, dan Tanjung Selor, itu 5 kota. Nah, seharusnya 5 kota tiba-tiba muncul 1 kota yang namanya Penajam. Anda pernah tahu Penajam? Penajam nggak tahu Penajam. Calon ibu kota nanti 5 tahun lagi itu namanya Penajam. Itu masih di desa-desa. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan bukakan kami masuk ke sana. Hari ini ada 2 CG di situ. Ya, kita doakan Penajam akan kita rilis tahun ini, akan berdiri gereja kita Mawar Syaro di Penajam. Nanti ketika jadi ibu kota, wow, Penajam akan jadi kota yang luar biasa. Ya, banyak orang kuliah ke sana. Ditanya dari mana? Jakarta, dari mana? Surabaya. Oh, itu daerah ya, gitu saudara ya. Jadi sombong sana jadinya. Kita lihat dulu kesaksian apa yang terjadi di Kalimantan. Oke, kita lihat dulu di film ini.
Saya senang berikan laporan supaya jemaat tahu apa yang sedang gereja kita lakukan di beberapa tempat. Yang lalu Anda sudah mendengar di Sea dari Pak Sarmolo, sekarang di Kalimantan juga. Saya cerita sedikit tentang perintisan bagaimana Tuhan tuh melakukan percepatan yang luar biasa. Ya, contoh kota ini polanya hampir sama semua. Contoh di Tarakan. Ya, satu hari Tuhan tuh taruh lewat para pemimpin dan hati saya juga Tarakan untuk pergi ke sana memberitakan Injil di sana. Rintis gereja Mawar Syaro di situ. Ya saya ini bingung juga karena belum tahu, tidak pernah ke Tarakan, tidak tahu Tarakan di mana, cuma saya tahunya kepitingnya banyak gitu di sana. Cuma saya nggak tahu gimana, nggak pernah kenal orang-orang di sana. Ada beberapa jemaat tapi belum ada connect ke sana dan lain sebagainya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan pertemukan kami dengan orang Tarakan. Nah ketika di X tahun yang lalu, ya tiba-tiba ada 2 orang Tarakan. Ya itu yang orang Tarakan asli ikut acara itu. Ya dia cuma lihat di YouTube dan lihat di pengumuman, akhirnya dia daftar dan pergi ke Surabaya ikut acara itu. Lalu tiba-tiba dipertemukan, kenal, dipertemukan dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol lalu saya bilang nanti ya tanggal sekian Ko Yudi mau ke Tarakan ya, oke, kita akan buka CG perdana di situ. Oh, orangnya excited saudara. Akhirnya saya susun rencana ke sana, saya beritahu orang teman-teman yang di Balikpapan, yang di Samarinda, ayo kita serbu Tarakan sama-sama. Ayo akhirnya diatur acaranya. Nah, caranya bagaimana ini buka CG baru? Oke, gini aja, kita minta keluarga dari teman-teman kita di Balikpapan, di Samarinda, di Surabaya, mana orang Tarakan yang punya keluarga di Tarakan. Ayo kita kunjungi mereka. Ada beberapa orang yang bahkan mungkin yang belum bertobat, yang belum kenal Tuhan. Ayo kita bawa, kita minta namanya. Akan terkumpulan nama-nama di situ. Ya, begitu kita datang ke situ, langsung begitu datang kita langsung doa keliling, saudara. 1-2 jam kita doakan kota ini, kita memberkati kota ini. Ya kotanya nggak terlalu besar, 1 jam habis semua sudah. Udah kita doakan semua selesai begitu. Lalu setelah itu sore itu kita kunjungan, nama-nama itu mulai kita list. Ayo kita kunjungi, kita teleponi. Ya akhirnya dibagi tim 2-3 orang pergi ke orang-orang itu. Ya saya melihat jemaat begitu excited. Mereka mungkin mereka adalah orang yang baru pertama kali atau tidak biasa menginjil. Tapi karena beban, karena kasih yang di hidup mereka itu yang mendorong mereka memiliki keberanian untuk datang. Saya itu nggak bisa bayangin mereka tuh ngomong apa coba. Ya ketemu gitu, namamu siapa? Terima Yesus ya, mungkin begitu. Tiba-tiba ditanya begitu. Ya besok paginya kita doa pagi bersama dengan mission trip itu. Teman-teman yang ikut kita doa pagi. Setelah doa pagi kita keliling lagi, kita bagi tugas lagi. Kunjungin orang-orang, memberitakan Injil. Dan malamnya kita CG pertama. Ini bukan KKR, CG pertama. Pikiran saya 10 orang itu sudah bagus. Ini kan CG perdana. Ya 10 orang sudah luar biasa. Tapi saya terkejut ya sekarang ini saya sewa satu tempat rumah makan begitu, minta hallnya, ya hallnya juga kecil yang tadi kelihatan. Saya kaget ternyata, saya pikir 10 orang tapi yang ternyata yang datang 85 orang. Wow, 85 orang. Saya melihat teman-teman itu mulai nangis ketika kami nyanyi gitu, nangis kayak nggak percaya. Ya itu CG tapi rasa KKR sudah rasanya. Jadi saya persiapan basar kayak saya mikir kok kayak KKR begini ya. CG itu nggak tegang seperti ini kok jadi tegang begini. Jadi akhirnya saya khotbah si tantang, dan dari 85 ini kami ketemu 6 orang yang kami muridkan tiap minggu. Memang akhirnya tiap minggu saya bagi, saya kadang gembalanya dari Balikpapan datang ke sana, dari Samarinda saya atur coachnya dari Balikpapan datang, saya atur sebagian rupa. Sampai tiap minggu harus ada kunjungan, memuridkan dan lain sebagainya. Persis 2 bulan lahirlah gereja Mawar Sharon di sana. Dan hari ini sampai tadi, saudara, sampai hari ini ada 100 lebih jemaat tiap minggu beribadah di sana. Doakan, belum ada gembalanya, juga belum ada full timernya. Jadi Anda bisa bayangin gereja ini berdiri tanpa gembala, tanpa full timer. Tapi volunteernya, jemaatnya luar biasa militan. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan saya percaya Tarakan ini akan bertumbuh besar. Amin. Amin. Nanti bulan depan saya pergi ke Pangkalan Bun. Dengan metode yang sama. Saya mau kumpulkan jemaat, saya akan menginjil di sana. Dan saya percaya juga Tuhan akan melakukan percepatan.
Amin. Dan sampai kita akan lihat Kalimantan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, doakan kami terus sampai saya minta 60 gereja akan berdiri. Tahun ini ada 6 gereja lagi, jadi total kita ada 16 gereja. Sekarang sudah 10 gereja, kurang tambah 6 tahun ini, maka 16 gereja akan berdiri tahun 2020. Sampai nanti 2030 akan muncul 60 gereja dan Tuhan pasti memberkati kita semua. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Oke, nah sekarang kita akan masuk di dalam khotbah. Tadi saya kasih laporan buat jemaat supaya jemaat tahu apa yang sedang kita lakukan di depan ini. Oke, nah saudara, sepanjang hari ini saya berdoa untuk menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Ya, minggu yang lalu kita setelah belajar kitab Wahyu, hidup maksimal tiap hari. Bagaimana Pastor Philip mengajar banyak hal. Dan hari ini juga saya tidak mau memutus itu. Saya dukung sedikit dari supaya jemaat juga semangat bahwa kita ini harus hidup maksimal tiap hari. Amin. Minggu depan kita akan belajar lagi kitab Wahyu. Tetap haus dan lapar. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Tiba-tiba Tuhan kasih 2 kata dalam kehidupan saya. Ya, 2 kata itu adalah nih, berani berubah. Katakan berani berubah. Dare to change, berani untuk berubah. Karena karena begini, perubahan itu adalah keputusan. Katakan perubahan adalah keputusan. 2, 3. Perubahan itu adalah keputusan. Tuhan itu selalu begini, bagi Tuhan menawarkan untuk kita berubah itu selalu ada. Lewat proses, lewat apapun, Tuhan itu kepingin hidup kita mengalami perubahan. Tapi perubahan itu sendiri adalah sebuah keputusan. Keputusan siapa? Anda dan saya. Bagaimana hidup kita ini harus terus menjadi maksimal tiap hari. Dan kesempatan itu selalu ada. Makanya mulai pagi, mungkin dikeluarkan tema-temanya. Mulai pagi saya sampaikan ini. Yang pertama, kehendak Tuhan itu di atas segalanya. Ya, lalu tidak kupertahankan hidupku tadi yang kedua. Lalu yang tadi barusan berjalan dalam hikmat Tuhan. Yang terakhir ini adalah berkat di dalam perubahan. Ternyata di dalam perubahan Anda itu ada berkat tersendiri. Katakan amin. Karena Tuhan itu ingin membuat kita itu mengalami perubahan. Perubahan kemana? Ke arah Kristus. Tiap kali kita beribadah selalu ada goal yang akan dicapai. Saudara, beribadah ini bukan karena sebuah hari Minggu aja. Harus ke gereja, no. Anda harus punya goal, punya target, punya tujuan. Ketika Anda beribadah, apa yang terjadi? Coba buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bicaranya agak kecepatan? Enggak ya? Halo? Saudara mengerti omongan saya ya? Enggak kecepatan ya. Kalau saya kecepatan itu waktu dulu lahir saya keburu-buru soalnya. Jadi agak kecepatan terus. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke? Nah, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Oh, ternyata Tuhan itu ingin kita itu dalam ibadah kita disebut ibadah yang sejati. Waktu yang lalu saya pernah jelaskan ini. Ibadah yang sejati. Sampai level apa ibadah kita? Ibadah kita harus sampai level dikatakan mempersembahkan tubuh kita. Mata kita, telinga kita, mulut ucapan kita, sikap hati kita. Itu bicara soal tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi tiap kali ibadah, target hidup kita adalah perubahan. Katakan perubahan. Saya harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tadi saya habis khotbah di ibadah siang. Saya banyak dapat WA dari jemaat yang mendengar ini. Ya, semua bilang thank you Pak buat sermonnya, terima kasih, terima kasih. Tapi ada beberapa yang cerita, Pak saya mengalami apa yang Pak Yudi katakan. Dan ketika mendengar khotbah ini saya seperti diteguhkan. Ya, saya harus melakukan ini. Saya harus berubah di area ini, saya harus berubah di area itu.
Waktu saya mendengar report dari jemaat itu, saya senang sekali. Karena jemaat ternyata ibadahnya bukan biasa. Ibadah bukan datang ibadah tiap minggu, no. Tapi ketika beribadah itu ada goal. Ketika Anda mendengarkan firman Allah, maka izinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Katakan amin. Waktu kita mendengar firman Allah, saya percaya Tuhan ini ingin menyempurnakan Kristus dalam hidup kita lewat apa? Perubahan. Makanya dikatakan di sini ibadah yang sejati itu harus sampai pada level Anda mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Apa artinya itu? Coba ayat yang kedua, ini artinya. Yang kedua artinya ayat yang kedua. Janganlah apa saudara? Coba baca. 2, 3. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini. Tetapi apa saudara? Halo, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang apa? Sempurna. Ternyata Tuhan bilang begini, dalam ibadahmu yang sejati itu kamu supaya mendapatkan sebuah perubahan. Di dalam hidup kita tidak lagi sama dengan dunia. Berarti waktu kita berubah, waktu kita beribadah dan kita berubah, yang dilucuti dalam hidup kita adalah prinsip duniawi. Digantikan prinsip surgawi. Katakan amin. Prinsip surgawi itu yang menguasai hidup kita. Cara berpikir, pola berpikir. Makanya sejak pagi tadi saya banyak bicara kepada jemaat tentang pola pikir yang berubah. Contoh tadi pagi saya bilang tentang doa. Ya, dalam ayat yang dibacakan dia kata kami memiliki keberanian. Coba baca dulu ayatnya ya, coba baca ya, sebentar aja. Ini contoh aja. Prinsip kebenaran. Coba di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dikatakan begini, 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Saya bilang kepada jemaat tadi pagi, saya bilang gini, kita harus Alkitab berkata dan inilah keberanian. Keberanian itu berarti ada sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Untuk percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Dengan kata lain begini, Tuhan itu pasti menjawab doa kita. Katakan amin. Kalau doa Anda belum dijawab, dengar saya baik-baik, Tuhan pasti menjawab doa kita. Coba beritahu, kata pendeta itu doamu dikabulkan oleh Tuhan, bilang. Oke. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut, nah ini penting, menurut apa? Halo, menurut apa? Menurut kehendaknya. Jadi saya beritahu kepada jemaat, Anda harus berani percaya kepada doamu yang hari Anda panjatkan pasti dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, ternyata kehendak Tuhan ini harus dibawa garis bawahi. Ternyata kalau Anda berdoa, Anda punya keinginan, betul nggak? Anda punya kehendak, perlu dicatat. Anda punya keinginan, punya kehendak, lalu Anda panjatkan lewat doamu itu boleh. Tapi harus dicatat satu ini, bahwa di atas kehendak Anda, di atas keinginan Anda, ada yang namanya kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau hari ini doamu belum didengar, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa Anda. Kesalahan kita itu adalah gini, kita mencoba untuk memaksa Tuhan untuk mengikuti doa kita. Kita selalu berdoa minta Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Menjawab sesuai dengan cara kita. No, gak akan pernah bisa. Tuhan itu punya cara untuk menjawab doa Anda. Gak ada yang amin. Tuhan itu punya cara untuk menjawab doa Anda. Tidak semua doa Anda harus dipenuhi dengan cara Anda. Kadang kita tanpa sadar memaksa Tuhan untuk berada di gamenya kita, di cara kita. Tuhan, aku berdoa ya supaya dia jangan lewat situ. Nanti kalau kita atur Tuhan, ya nanti Tuhan buat begini ya Tuhan begini. Tuhan tuh kayak kita atur-atur begitu loh. Begitu doa kita nggak dipenuhi, kita marah dengan Tuhan. Begitu doa kita nggak dipenuhi, kita merasa Tuhan tidak mengasihi saya. Tuhan tidak memperdulikan saya. No.
Saudara jangan paksa, pasti begini. Kalau orang memaksa Tuhan, menarik Tuhan berada dalam gamenya, hasilnya apa? Kekecewaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau Anda atur. Anda yang harusnya mau diatur oleh Tuhan. Makanya dikatakan kami memiliki keberanian untuk percaya bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Jadi izinkan Tuhan itu berlaku. Artinya Tuhan itu menerobos hidupmu dan Tuhan yang mengatur hidupmu. Pak, berarti kan kita gak boleh beriman. Justru ini yang benar. Beriman itu artinya apa sih? Beriman itu artinya begini, menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Itu namanya beriman. Tapi kalau kita tahu kehendak Tuhan lalu kita melawan dan gara-gara Tuhan tidak memenuhi lalu kita berontak, itu namanya bukan beriman. Itu namanya mekso, tahu mekso? Itu namanya nggak tahu diri namanya. Tapi percayalah Tuhan tuh pasti tahu yang terbaik. Saya bilang kepada jemaat tadi pagi, kalau Anda berdoa dan Tuhan berkata ya, Anda dapat apa yang Anda doakan. Tapi kalau Tuhan berkata tidak, jangan kecewa dulu. Sebab Anda pasti mendapat apa yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan. Karena Tuhan pasti tahu jauh yang lebih baik dari apa yang Anda doakan. Betul? Yang terbaik itu nilai. Itu prinsip untuk kita bisa mengalami perubahan. Jadi jangan dikit-dikit kecewa dengan Tuhan, lalu mencurigai Tuhan, lalu Anda mulai meninggalkan Tuhan. No, bukan begitu nilainya. Itu namanya Anda berani berubah keluar dari keadaanmu. Kita mulai meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu keputusan berubah. Makanya berubah ini harus menjadi hal yang kita tuju waktu Anda beribadah. Hari ini kita beribadah seperti ini ibadah. Tapi menurut saya ini ibadah belum sejati. Belum sejati. Kapan ini ibadah sejati? Nanti ketika Anda dengar khotbah ini lalu Anda mengambil keputusan untuk berubah. Dan ketika keluar dari pintu itu hati Anda mengalami perubahan. Tiba-tiba ada sebuah komitmen yang baru. Oh maaf ya, mungkin ada beberapa orang yang selingkuh dan hari berkata, no aku harus selesaikan ini, gak boleh selingkuh lagi. Oh kalau ada orang yang terlibat dalam percabulan, Anda mulai mengambil keputusan, aku tidak mau jadi orang cabul lagi. Kalau Anda terlibat dalam sebuah hal yang salah, penipuan dan lain sebagainya, oh Anda berjanji Tuhan ampuni aku akan mencoba untuk mengembalikan semua yang aku tipu itu. Anda mulai berbalik dari jalanmu yang jahat, maka disitulah disebut ibadah yang sejati. Beri tepuk tangan dulu. Ya ada satu tepuk tangan. Itu disebut sejati. Di mana ada perubahan yang nyata. Amin. Saya percaya kalau ini menjadi sebuah prinsip dari jemaat. Saya percaya jemaat ini akan mengalami percepatan di dalam pertumbuhan. Kenapa Tuhan diberi jalan untuk mengubah hidupmu. Orang mengambil keputusan aku mau berubah Tuhan. Dan saya percaya model kayak gini pasti diberkati Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Nah untuk itu saudara, apa yang menjadi berkat di dalam perubahan kita waktu Anda berubah ini, apa yang menjadi berkat dalam hidup kita. Jadi saya tulis ada berkat di dalam perubahan. Ya, berkat di dalam perubahan. Coba buka Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ini perkataan Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap apa? Rugi karena siapa? Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku apa? Memperoleh Kristus. Ini adalah sebuah pernyataan pertobatan dari namanya seorang yang namanya Paulus. Paulus berkata gini, dulu itu ku anggap untung, sesuatu yang berkesan di hati, dulu sesuatu yang luar biasa, tapi hari ini apa yang dulu ku anggap keuntungan ku anggap sampah. Karena mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Katakan mengenal Kristus jauh lebih mulia. 2, 3.
mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Sehingga dari situlah kita ini bisa berjumpa dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika kita memutuskan seperti Paulus, aku mau berubah. Dulu ini keuntungan bagiku. Anda tahu siapa Paulus? Paulus ini seorang pertama, dia adalah seorang Sanhedrin, salah satu dari Sanhedrin. Sanhedrin satu tim yang secara agamawi ini punya kedudukan tinggi. Lalu Paulus namanya dulu Saulus. Saulus ini salah satu murid daripada guru besar namanya Gamaliel. Dia cukup dihormati, apalagi yang ketiga, Saulus ini diberi mandat untuk mengejar-ngejar orang Kristen, menganiaya. Jadi Saulus ini sangat ditakuti, saudara. Orang mendengar nama Saulus begitu gemetaran. Orang ini punya otoritas yang begitu luar biasa dan dikenal mungkin kejam. Karena mengejar orang Kristen, menganiaya, bahkan membunuhnya. Saudara, Anda bisa bayangin ya, kalau Anda itu ditakuti orang itu rasanya gimana ya? Anda lewat itu takut begitu. Bukan hantu-hantu, bukan begitu, bukan. Ya, tapi Anda disegani, Anda semua pada batuk, semua pada pingsan semua misalnya. Takut lihat Anda. Kira-kira Anda bangga enggak dengan dirimu seperti itu kadang-kadang? Halo, Anda ngerti omongan saya? Ya, jadi Anda itu kayak ditakuti orang. Nah, Saulus tuh begitu. Bagi beberapa orang kayak merasa, wow, aku ini ditakuti loh. Aku ini dihormati loh. Ya, aku ini disegani oleh banyak orang. Itu kayak kebanggaan gitu. Tapi Paulus ketika dia mengenal Tuhan, dia berkata, dulu yang menjadi keuntungan sekarang ku anggap sampah. Karena mengenal Kristus itu jauh lebih mulia. Artinya begini, Paulus mengambil keputusan karena mengenal Kristus, Paulus mau berubah. Dia mau berubah, dia mau diubahkan. Dan ketika dia mau berubah, berkatnya apa? Kata Alkitab, coba baca ya. Ini ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Bicara soal aku mengejarnya, itu berarti sebuah keputusan. Lihat, perubahan itu adalah keputusan. 2, 3. Nah, ulangnya agak keras sedikit. Perubahan adalah keputusan. 2, 3. Keputusan kita. Ini Paulus katakan aku mengejarnya. Artinya dengan sengaja aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan. Dengan sengaja dia mengejar. Dengan sengaja dia memutuskan untuk hidupnya berubah. Dan saya percaya waktu Anda mengambil keputusan untuk berubah, detik Anda mengalami itu, saya percaya detik itu juga kuasa kebangkitan Kristus ada padamu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, akan terjadi sebuah pemulihan di dalam hidupmu sendiri. Orang berkata, susah ya Pak ikut Tuhan. Saya nggak bisa, susah, nanti tunggu saya baik. Nggak akan pernah, saudara. Tapi ketika Anda mengambil keputusan, saya mau berubah. Anda mengalami yang namanya kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Dan kebangkitan Kristus dalam hidupmu itu yang akan memampukan kita berjalan dalam kebenaran. Halo, amin. Waktu yang lalu ada seorang datang kepada saya, pengusaha. Datang kepada saya. Dia nangis-nangis karena usahanya lagi mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Ya, dia percayakan perusahaannya ini kepada sahabatnya, tapi oleh sahabatnya dikorupsi sedemikian rupa sampai akhirnya perusahaannya ini bangkrut. Bukan hanya bangkrut, tapi hutangnya luar biasa. Semua langganan bayar-bayar dari luar negeri menolak hasilnya, minta ganti rugi karena hasilnya kurang bagus lah dan lain sebagainya. Wah, dia stres, saudara. Dia marah karena gara-gara itu dia harus jual semua aset, dia harus jual semua yang dia punya untuk membayar semua hutang itu. Dan temannya, dia marah sekali dengan temannya itu dan dia cari temannya itu karena hutang itu. Dia cari, tapi temannya seperti ditelan bumi, nggak kelihatan, nggak ada, hilang begitu. Dia sudah lapor polisi untuk memenjarakan orang itu, minta ganti rugi lah dan lain sebagainya, tapi nggak ketemu, saudara. Sampai di titik dia putus asa.
Karena ngurus itu juga nggak murah, saudara. Ya dia harus berurusan macam-macam. Ya semakin habis dia dari rumah mewah pindah ke rumah sangat-sangat sederhana. Ya, tipe 4L, lu lagi ketemu terus, saudara. Rumahnya kecil banget. Akhirnya dia datang kepada saya, dia nangis lagi, gimana ya Pak Yudi? Saya ini salah apa? Saya ini juga rajin ke gereja. Saya ini kecewa dengan Tuhan, kok bisa saya diizinkan oleh Tuhan ngalami kayak begini. Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, kok Tuhan belum mendengar saya. Gimana ya Pak? Saya salah apa? Saya diem aja. Dia tanya lagi, Pak Yudi saya salah apa? Saya gak bisa jawab. Dia tanya lagi, saya salah apa Pak? Saya gak bisa jawab, saya jawab begini, salah Bapak banyak gitu kan. Salah apa? Saya mesti bagaimana? Saya bilang, Pak, saya tahu bahwa ini gak mudah. Tapi saya mau berdiri di atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan gak bisa dibantah. Apa itu? Bapak kurang satu, lakukan satu aja yang mulia kalau Bapak berani. Apa itu Pak Yudi? Tolong sebutkan apa? Mengampuni. Waduh, dia tambah marah. Ini pendeta ringan mulutnya ya, ngomongnya ampuni enak aja. Bapak gak pernah rasakan kehilangan ratusan miliar Pak. Saya ditipu ratusan miliar. Bapak gak pernah ngalami. Iya gak pernah ngalami, mau gak pernah punya. Ngalami gimana coba, gak pernah punya kok. Bapak jangan menghakimi saya loh. Waduh, akhirnya dia marah dengan saya dimarahin, pendeta dimarahin. Kasihan pendeta, salahnya apa coba? Dia datang konseling sendiri, dijawab sendiri, dimarahin sendiri. Ya kalau nggak siap jangan jadi pendeta ya. Yaudah, saya akhirnya dia pulang. Di waktu dia pulang itu pintu saya digebrok begitu. Saya bilang salahku apa ini? Sudahlah. Ya, saya diamin aja. Saya nggak mungkin kompromi. Saya nggak mungkin demi menyenangkan hatimu lalu saya kompromikan dosa. No, kamu salah datang kepada pendeta. Di Mawar Sharon nggak ada gitu. Kita tegas. Benar ya benar, salah ya benar. Salah ya salah. Salah lagi ngomongnya. Apa itu namanya tanda lidah tak bertulang ya. Kadang-kadang kepleset. Itu saudara. Berapa bulan kemudian dia telepon, Pak saya lagi, iya gimana Pak kabarnya? Ya ini Pak kabarnya tambah buruk Pak. Aduh sekarang ini sudah gak karuan, saya utangnya tambah Pak. Ini mesti apa, ini karena saya harus hidup bayar uang sekolah anak dan lain sebagainya. Gimana ya Pak Yudi? Saya tuh ya harus ngomong, sudah Pak gak ada cara lain, ampuni Pak. Nah terus gimana Pak? Ya sudah ampuni dulu. Ya, perubahan itu keputusan, amin. Dari sebuah kemarahan, kebencian tiba-tiba sweet ke arah mengampuni itu gak mudah, saya mengerti. Tapi itu yang firman Allah katakan, belajar ampuni. Waduh, dia marah sekali. Udah saya juga diam aja. Ya, terus bagaimana? Ya saya suruh bantu ganti dia juga gak punya uang, sudah saya diam aja. Udah bulan hari kemudian dia telepon saya, gimana ya Pak Yudi? Saya mau datang ke Pak Yudi bisa gak? Ya bisa kosong, ayo datang yuk. Datang saya doakan dia nangis. Saya ngomong Pak sudah gak ada cara lain, ampuni. Belajar mengampuni. Terus gimana Pak? Nah, uang saya yang ratusan miliar kemana? Ya Bapak jangan tanya saya juga gak ngerti lah. Terus gimana? Bapak ampuni dulu. Saya percaya di balik semua keputusan untuk berubah ada kuasa kebangkitan Tuhan di situ. Beri tepuk tangan buat Anda. Kalau Anda berani untuk berubah, ada berkat yang namanya kebangkitan kuasa Tuhan di hidupmu. Tuhan akan membangkitkan hidupmu. Saya percaya bukan hanya secara manusia, roh, imanmu dibagian. Tapi Tuhan akan pulihkan keadaanmu. Halo amin. Nah, setelah itu dia sudah agak melunak. Lalu dia datang kepada saya lagi. Dia bilang Pak doakan saya Pak. Saya mau sih Pak. Sudah gak ada jalan keluar lagi. Ya sudahlah. Kalau Tuhan mau memang saya harus mengampuni. Saya mau mengampuni Pak. Ya udah sungguhan ya mengampuni. Iya Pak saya doakan dia sudah. Lama-lama dia sering datang ke gereja, doa dengan saya doakan dia. Udah selesai gitu. Terus dia pulang terus begitu. Sampai satu saat dia mulai tenang. Saya tanya gimana sekarang Pak? Ya mulai tenang. Dulu kalau saya lagi makan Pak, tiba-tiba ingat wajah teman saya. Langsung piringnya tak banting sama saya. Gelas-gelas tak banting. Saya makan kerupuknya tak remet-remet gitu sampean. Saking marahnya. Nah sekarang gimana? Ya sekarang ya puji Tuhan Pak saya bisa menguasai diri. Wih hebat, gimana caranya itu? Iya karena piring saya tinggal satu Pak. Kalau tak banting lagi terus saya makan pakai apa? Nggak. Itu tambahan saya sendiri kalau itu.
Serius banget sih jemaat ini. udah. Akhirnya saya bilang ampuni ya Pak. Ya saya doa lalu saya bilang Tuhan, aku percaya kuasa kebangkitan-Mu. Berkat daripada perubahan adalah kami mengalami kuasa kebangkitan. Di mana Kristus ada, di Kristus yang membangkitkan. Pertama yang dibangkitkan adalah hidup kami dibangkitkan. Kami tidak terus tinggal dalam kemarahan, kebencian. Kami tidak tinggal di situ, tapi kami bangkit. Kami mau berubah. Lalu yang kedua, kami percaya Tuhan pulihkan keadaan kami. Ekonomi yang jatuh sekalipun, saya percaya Tuhan bisa pulihkan. Karena Tuhan menemukan sebuah tempat untuk menjadi tempat berkat. Tuhan tuh punya alasan untuk memberkati kita. Apa itu? Perubahan hidup kita. Halo, amin. Akhirnya tiba-tiba terjadi mujizat pertama. Dia ketemu dengan teman lamanya yang ternyata seorang yang punya kedudukan tinggi di sebuah bank. Lalu dia cerita keadaannya. Temannya ini mau bantu, saudara. Akhirnya berhubungan dengan surat macam-macam diurus. Saya gak tahu gimana caranya. Tiba-tiba pokoknya dapat kucuran dana. Wih, senang sekali dapat kucuran dana. Ya, dia senang sekali. Akhirnya dia mulai bangun pabriknya pelan-pelan. Lalu yang lebih hebat lagi, bayar-bayar yang dari luar negeri tiba-tiba telepon. Kamu buat barang ini masih buat enggak? Masih, tapi aku sekarang stop sementara karena enggak ada dananya. Gini aja, kalau kamu kuat buatkan saya model barang ini sebanyak kamu bisa, tak beli semuanya. Wow, dan itu bukannya 1, 2, 3, banyak saudara. Pabrik itu tiba-tiba mulai jalan lagi. Ya, dia panggil semua pegawainya lalu mulai pabrik itu jalan lagi pelan-pelan mulai kirim lagi ke luar negeri. Ada suntikan dana dari bank itu jalan terus dan mulai terus meningkat. Sampai satu hari bapak ini lagi ngurus sesuatu kucuran dana berikutnya dari bank itu, lagi di bank itu tanda tangan sesuatu, tiba-tiba sementara dia tangan pintu bank itu terbuka. Dan begitu dia lihat saudara, ternyata yang muncul adalah temannya yang korupsi uangnya ratusan miliar itu. Muncul, iya gitu kan. Dia kaget, lu kamu selama bertahun-tahun tak cari sekarang muncul. Dicari gak ketemu, gak dicari malah muncul sendiri. Lu gitu, ini jemaat kaget, yang sana jauh lebih kaget lagi. Waduh ketemen rek. Sudah iya ketemu gitu. Udah gak bisa lari saudara. Waduh ini jemaat, ini gemetaran. Dia ingat omongan saya, ya Tuhan itu sedang pulihkan kamu, pilihanmu. Kalau kamu mau berubah, maka kamu akan mengalami berkat rohani. Apa itu? Kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidupmu. Dia ingat itu. Wah, tapi dia ragu, perasaan marah juga muncul tiba-tiba. Kemarahan tiba-tiba muncul. Dia dihadapkan 2 pilihan, dikasih shalom. Halo shalom atau syandal kan gitu kan. Sama-sama sianya. Shalom sama syandal gitu kan. Waduh, dia ada pilihan begitu, tapi dia mengambil keputusan, aku mau hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Tuhan pasti membangkitkan hidupku. Dia berdiri saudara, dia datangi temannya itu lalu kasih tangan, shalom. Tuhan memberkati. Yang sana, oh ya puji Tuhan. Ternyata Kristen. Kristen hati-hati ya, Kristen jangan keseretan, betul? Ini gitu akhirnya dia tinggal, sudah selesai itu dia tinggal, dia pulang, dia cerita, dia masuk ke kamarnya, dia berlutut di situ. Tuhan, aku dipunya alasan loh, marah, tampar dia, pukul dia, aku dipunya alasan. Tapi aku telah mengambil keputusan untuk mengalami perubahan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Aku telah mengambil keputusan untuk aku berubah. Dan ketika aku berubah maka berkat yang pertama adalah muncul apa? Kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupku. Bukan hanya secara rohani aku mengalahkan kedaginganku sendiri. Tapi aku percaya Tuhan pulihkan ekonomiku. Tuhan pulihkan segalanya di hidupku. Memberi kesempatan buat Allah bekerja dan melakukan pembalasan. Kata Alkitab pembalasan itu haknya Tuhan. Katakan amin. Ketika Anda mengambil pembalasan itu, Anda sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Makanya persembahkan itu kepada Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Beri kesempatan kepada Tuhan. Maka tadi siang saya bilang mengalah kepada jemaat yang kebaktian jam kedua, jam 10. Saya bilang jemaat mengalah itu indah. Ada jemaat, pendeta ini ngomongnya enak banget ya. Mengalah itu indah. Mengalah itu berarti memberikan kesempatan Allah memberkatimu. Dan Allah melakukan pertanggungjawabnya. Yaitu apa? Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan Anda. Amin.
Tuhan memberkati kita. Wah, dia nangis di kamarnya, dia bilang, Tuhan thank you. Gak apa-apa Tuhan, sudah aku merelakan. Toh hari ini juga Tuhan mulai pulihkan. Belum sempurna, tapi Tuhan mulai pulihkan hidup saya. Sudah gak apa-apa. Udah saudara. Akhirnya satu saat beberapa bulan kemudian dia telepon saya, Pak Yudi, kapan bisa punya waktu Pak, doakan pabrik saya sudah jadi. Oh iya boleh kapan, sekian oke. Akhirnya saya datang sama dia, doain pabriknya cukup gede saudara. Selesai doakan gitu, duduk di kantor, dia bilang, Pak masih kuat. Tuh kuat, apalagi kalau makan masih kuat saya. Kenapa? Kenapa ini Pak, pabrik sebelah lagi. Ada pabrik lagi? Ada Pak sebelah. Ayo doa kalau gede juga saudara. Duduk lagi, dia bilang masih kuat lagi. Kok banyak banget pabrikmu di mana? Sebelah lagi lebih kecil tapi itu juga produksi Pak. Oh ya saya doakan lagi. Saya bilang begini, waktu kamu yang lalu tidak ada masalah, pabrikmu cuma satu. Tapi ketika kamu mau berubah, lewat proses yang ada, pabrikmu hari ini 3. Tuhan memulihkan keadaanmu. Halo amin. Saya khotbah begini kok kelihatannya gampang. Ini susah saudara, saya mengerti. Anda pernah berkata, enak pendeta ini kalau cerita enteng mulutnya. Coba kalau yang Bapak ngalami itu pasti berat. Iya memang. Saya bilang ini berat. Gak mudah memang. Tapi ketika, maka tadi saya bilang perubahan itu adalah keputusan. Katakan keputusan. Saya memutuskannya untuk saya mengalami perubahan. Dan ketika Anda mengalami itu, saya percaya berkat yang pertama adalah kuasa kebangkitan Kristus ada padamu. Amin. Itu yang pertama. Kurang 4 menit. Yang kedua coba. Yang kedua apa? Yang kedua, berkat yang kedua adalah Anda menang atas perasaanmu sendiri. Wow, ini penting. Coba betul ya. Yang kedua apa? Coba dikeluarkan. Oh. Jadi jawaban bagi orang lain. Oke, ini skip dulu. Mana lagi? Oke, ya sudah, berarti semua tinggalkan. Berarti poinnya berbeda berarti ya. Yang kedua adalah nggak cocok. Ini namanya khotbah ngeflow ya ini saudara. Gak cocok. Gak apa-apa ya, berkat yang kedua ya, gak apa-apa ya. Ayo tinggalkan, coba ganti foto saya aja. Iya, oke. Yang kedua, berkat yang kedua adalah ini. Anda menang atas perasaanmu sendiri. Kenapa ini saya sebut Anda menang, mengalami kemenangan dengan perasaanmu sendiri? Kenapa? Karena gini saudara, tanpa sadar hidup kita ini dikuasai oleh perasaan. Perasaan kita ini kadang mendominasi. Dan perasaan yang paling menguasai kita waktu kita mengalami masalah itu adalah ini loh. Yang saya sebut dengan roh yatim piatu. Roh yatim piatu itu adalah orang yang merasa ditinggal, merasa tidak dikasihi, merasa tidak dihormati, merasa tidak disayang. Itu terjadi buat hidup kita. Waktu Anda punya persoalan, ketika Anda berdoa, lalu doamu seolah-olah belum dijawab. Hati-hati dengan spirit ini, dengan roh ini. Anda merasa ditinggal oleh Tuhan. Mengasihani diri sendiri. Rasanya kok doaku ini gak dijawab oleh Tuhan. Kenapa sih Tuhan lakukan ini? Kasus banyak orang yang mau bunuh diri, salah satunya yang paling mendominasi adalah perasaan yang salah. Beberapa kali dalam konseling dengan orang yang datang kepada saya, mereka yang mau bunuh diri dan lain sebagainya, kebanyakan dari mereka itu adalah perasaan yang salah. Perasaannya ini didominasi oleh sesuatu yang salah, dia merasa ditinggal oleh Tuhan. Hati-hati dengan ini. Saudara, kalau Anda mau mengalami sebuah kebangkit atau mengalami perubahan ini, menanglah adalah perasaanmu. Sebab perasaan ini kadang menipu kita. Perasaan itu menjadi penghambat. Makanya saya selalu bilang kepada jemaat, kalau Anda mengalami lalu perasaan mendominasi, saya bilang ini perasaanmu gak penting. Perasaan yang membuat Anda jauh dari Tuhan itu perasaan yang tidak penting. Karena apa? Itu membuatmu semakin tersesat. Semakin menyalahkan Tuhan. Halo amin. Coba bilang kanan kiri, perasaanmu gak penting. Coba bilang. Perasaan kita gak penting. Karena itu yang akan membuat kita ini gagal move on untuk melihat Tuhan. Saya gak apa cerita lama ya. Hari saya ini diminta oleh seorang ibu-ibu datang kepada saya. Pak Yudi, bisa gak doakan anak saya? Saya bilang, oh ya bisa. Kenapa? Anak saya ini mau bunuh diri Pak kemarin. Oh ya kenapa? Dia karena ditinggal oleh pacarnya Pak. Meninggal maksudnya. Pacarnya mati, meninggal. Dan dia stres sekali.
Dia tuh menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan itu membuat ini. Ya, makanya saya bilang kadang-kadang kita tuh menuduh Tuhan seenaknya. Tuhan jadi objek dari semua apa yang kita alami. Ya kita selalu salahkan Tuhan, ini karena Tuhan. Putus cinta padahal yang putus kita, yang salah Tuhan. Tuhan tuh apa hubungannya dengan putus cinta Anda? Ya kan, Tuhan tuh selalu begitu. Orang ini juga gitu, ketika pacarnya meninggal, dia mulai dihinggapi dengan perasaan ini. Dia merasa bahwa Tuhan itu tidak mengasihi. Roh yatim piatu itu menguasai. Merasa bahwa Tuhan meninggalkannya. Dan dia mau bunuh diri, saudara. Waktu saya ke sana, dia sudah gak mau mandi. Yang pokoknya gak mau apa-apa di kamar, terus bersembunyi di kamar, ketahuan mau bunuh diri. Ya akhirnya, tapi ya gak mati, saudara, untung. Orang tuanya tahu lebih dulu. Bunuh dirinya itu masuk di bak mandinya diisi penuh, lalu dia nyemplung di bak mandi, kepala di bawah, naik di atas. Saya tanya berapa lama? Oh lama Pak, loh kok gak mati? Iya Pak, dulu memang dia juara nyelam memang. Oh ya gak niat mati itu namanya. Mungkin dia di dalam hati ya, mama kok lama ya gitu paling. Wah ya sudahlah. Saya dengar itu saya mau ketawa. Oh gak niat mati itu, gak serius. Akhirnya saya datang ke rumah. Saya datang ke rumahnya saudara. Ya datang ke rumahnya sama dengan satu teman begitu. Lalu dipanggil ya anak gadis ini, ayo turun, ini pendeta Yudi sudah datang, ayo turun. Gak mau turun saudara, gak mau turun. Gak mau seorang. Akhirnya mamanya Pak Yudi minta maaf ya, boleh gak Pak Yudi datang ke kamarnya beritahu dia. Ya sudah oke gitu ya. Saya naik ke atas, saya permisi, saya naik ke atas. Begitu dibuka pintu kamarnya saya masuk, giliran saya yang membunuh diri saudara. Karena baunya minta ampun. Itu gak mandi-mandi berapa hari, 1 minggu, 2 minggu begitu saya masuk giliran saya mau mati aja rasanya. Baunya luar biasa. Lalu saya ngomong dengan dia kenapa, dia diem aja. Lalu mamanya yang cerita ya ini Pak ditinggal pacarnya, meninggal dia kecewa dengan Tuhan. Lalu dia bilang ini anak suka gitu loh Pak, suka kadang lihat ini kan rumahnya tusuk sate, dia tinggal di lantai 2. Jadi depan rumahnya itu jalan. Jadi pacarnya itu suka datang dan pergi itu lewat jalan itu. Jadi dia nunggu terus pacarnya kapan datang. Kayak orang stres, memang stres gitu kan. Gak datang gitu, gak datang. Nah ingat nih, kalau orang sudah main perasaan begini dan dia gak cepat bangkit, gak cepat untuk mengambil keputusan untuk berubah, iblis itu bisa menipu. Ini awalnya dia membunuh diri itu di situ, gitu perasaannya dikuasai, baper, terus terlibat dalam masalah yang dialami lebih dalam lagi. Iblis itu datang, Anda tahu datangnya lewat apa? Lewat lagu, saudara. Sementara dia berdiri di pintu itu mau melihat jalan raya nunggu pacarnya datang begitu tiba-tiba sebelah itu nyetel lagu. Anda pasti tahu lagu ini. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Anda tahu lagu itu? Masa nggak tahu? Anda tahu lagu itu? Tahu, pasti tahu. Saya aja tahu. Nyanyi lagu itu lagunya dulu Chrisye pasti nyanyikan lagi sama Noah Peter Pan. Nah sudahlah pokoknya itu ya. Harga tinggalkan dunia. Tahu nggak saudara? Lagu itu ngajak apa? Haruskah ku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Ngajak apa? Mati. Haruskah ku pergi tinggalkan dunia. Waktu dia dengar gitu. Oh bener amin. Amin. Oh iya ini. Perasaannya terlibat di dalamnya. Lalu dia berusaha untuk, apalagi dia baper, iblis itu menipu dengan itu. Makanya hati-hati ya. Hati-hati dengan lagu-lagu yang bahaya. Banyak lagu-lagu yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu yang bahaya kata-katanya. Saya ini seneng solmisasinya ya. Nadanya saya, tapi kata-katanya itu bahaya. Ya ada lagu ini, jika ku mati, kamu juga mati. Oh apa ini? Lagu balas dendam itu loh. Saat saya pernah dari Sidoarjo, habis doa malam pulang di jalan tol sendirian, saya ini lagi cari lagu rohani gitu loh. Saya nyalain tip
radio di mobil saya. Muncul intro. Saya nggak ngerti lagu apa. Intronya manis banget. Tak tunggu-tunggu. Wih, lagu apa ya kok enak gitu nadanya banget. Lalu mulai nyanyi. Aku menunggumu. Menunggu apa? Tahu enggak kata selanjutnya begini. Mati di depanku, tak matiin langsung. Waduh. Ini lagu apa ini? Ini lagu Dendam Kesumat ini, betul gak? Nunggu orang mati, hati-hati kalau Anda kepahitan dengar lagu itu. Awas tak tunggu temenan matimu kapan gitu kan. Ini bahaya saudara. Perasaannya ada di situ. Ada satu lagi gak apa ya lagu ya lagi. Anda pasti tahu lagu ini. Lagunya keren. Lagunya ini. Aku terjatuh dan tak bisa. Pasti tahu. Ayo. Tahu apa enggak? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Judulnya The Loser itu. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Itu judulnya Amsyong. Luka dalam. Bayangin ada orang stres, tertekan, perasaannya ikut dalam persoalannya, duduk di ruang pojokan lalu denger lagu ini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu rata dengan tanah sungguhan itu. Perasaannya gitu, hati-hati dengan ini. Lagu-lagu ini bahaya. Ayo, daripada itu dengerin GMS Live. Ada manajernya di situ. Tak promosikan, jangan lupa saya ya. Duh, apa ini? Nah, jadi ini yang terjadi, perasaan kita dominan. Waktu saya dengar begitu, karena perasaanmu. Tapi kalau Anda mau berubah, Anda itu menang dengan perasaan Anda. Katakan amin. Kalahkan perasaanmu. Dan itu akan membuat Anda menemukan kuasa Tuhan bangkit atasmu. Karena kalau Anda punya persoalan hari ini, ayo cepat putuskan untuk berubah. Saya percaya dari perubahanmu ada akan satu ini, kuasa kebangkitan Kristus nyata. Lalu yang kedua, Anda akan menang dengan perasaanmu. Dan dari situ Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Semua bangkit berdiri, ayo jabat tangan beri kanan, tangan kanan kiri katakan begini, perasaanmu gak penting, coba beritahu. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat Allah yang besar. Haleluya. So thank you for visiting the channel, and if you like the videos, don't forget to like, subscribe, and do comments. So I hope to see you guys soon. Be good, be kind, and be blessed. See ya.